Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuatan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami, biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan, Kau membuatku berharga di mari dengan segenap hati. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang Kau lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga
di matamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku setiap hari, setiap waktu, setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hati, selalu ada pengharapan yang Tuhan beri bagi kami. Kau berharga Amin. di matamu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama-sama kata, ku mau Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Ku bersyukur
atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, Kau tersedia sediakan bagiku. bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku, Tuhan. Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. terbaik, Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini, mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku
tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau, bersama denganmu Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilihmu, Yesus, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami, dan malam ini kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali malam ini. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, terus kirimkan kesaksian saudara untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Iya, saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debis, nama saya Linda dari Surabaya. Iya, shalom Surabaya. Saya mau bersaksi atas kehebatan Tuhan Yesus ya, untuk anak saya yang bernama Albert. Jadi gini Bu ceritanya ya, di beberapa bulan yang lalu di bawah telinga anak saya itu sebelah kiri ada benjolan. Saya segera bawa dia ke dokter THT, kata dokter ini infeksi kelenjar getah bening. Akhirnya dikasihlah obat antibiotik ya, sampai 3 kali balik ke dokter ya, berarti sudah lumayan ya 3 kali balik ke dokter ya. Tapi tetap dikasih antibiotik dan benjolan itu masih ada terus ya. Akhirnya saya bawa dia ke dokter internis. Lalu dokter internis menyuruh periksa darah dan USG serta biopsi. Saya juga bawa ke dokter bedah. Katanya ini harus dibiopsi juga untuk mengetahui sel apa yang ada di dalam benjolan itu. Ya jujur ya, agak deg-degan ya ketika harus berhadapan begini benjolan ya, lalu dokter menyarankan biopsi. Namun setiap kali saya mengikuti Mezbah Doa juga Mezbah Syukur, ketika Ibu selalu berdoa buat yang sakit, meletakkan tangan di bagian yang sakit, ya saya terus melakukan itu Bu. Puji Tuhan, akhirnya hasil tes darah dan USG biopsinya keluar dan dokter menyatakan tidak ada sel yang ganas di benjolan itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, juga berterima kasih kepada Ibu Debbie buat setiap firman yang Ibu sampaikan yang sungguh sangat memberi kekuatan iman bagi setiap kami Bu. Saya mengikuti Mezbah Doa juga Mezbah Syukur tuh sejak bulan Februari 2021 yang lalu. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, juga seluruh pelayanan Ibu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Linda dari Surabaya ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mau sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Dia saudara. Ya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Asalkan kita mau terus mencari kehendak Tuhan, ya mau terus mendekat kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir, biarlah hidup kita boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya kemarin kita sudah ya melihat bagaimana akhirnya ya Mika disuruh panggil untuk meramalkan akan ya apa yang akan terjadi. Ya Raja Ahab sudah diperingatkan oleh Mika, engkau akan mati di medan pertempuran dan rakyat Israel akan tercerai-berai berlari-larian. Tapi Ahab tidak percaya dan dia maju serta dia berpikir dia akan menyamar. Menanggalkan baju rajanya, dia menyamar menjadi orang biasa. Tetapi dikatakan ketika anak panah dari ya prajurit Aram itu ditembakkan, anak panah itu mencari Ahab di mana Ahab berada. Itulah saudara ya, ketika Tuhan sudah menyatakan ya, maka hal itu pasti terjadi. Mau sembunyi kemanapun, kalau itu sudah ditakdirkan Tuhan ya enggak bisa saudara. Anak panah itu mencari Ahab, padahal Ahab itu memakai baju biasa, dia menyamar menjadi orang biasa. Tapi anak panah yang diluncurkan oleh orang Aram itu mencari di mana Ahab berada, lalu mengenai Ahab, dan Alkitab mencatat Ahab berlumuran darah. Ya, dan akhirnya dia dikuburkan, bekas darahnya itu ketika dicuci di sungai, ya di sana dijilat oleh anjing-anjing seperti yang difirmankan Tuhan bahwa ya
Sebagaimana Nabot ya dilempari dengan batu dan darahnya dijilat anjing, maka demikianlah juga engkau Ahab, engkau akan mati dan darahmu juga akan dijilat oleh anjing. Dan itu dicatat saudara ya, semua yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Ya akhirnya Ahab mati dan dikuburkan. Kita lanjutkan sekarang ya dari 1 Raja-Raja masih 22 ya, 1 Raja-Raja 22. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-41. Yosafat Raja Yehuda, Raja Israel. Ahab sudah mati, sekarang Yosafat yang Israel, Raja Yehuda ya. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Sihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 44, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya, bagaimana ia berperang, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Ya saudara, sebenarnya Yosafat ini pemerintahannya baik ya, dia mengikuti ayahnya Asa yang takut akan Tuhan. Tetapi sayangnya ya dia membiarkan ya bangsa Israel itu menyembah kepada dewa-dewa di bukit-bukit pengorbanan, di bukit-bukit penyembahan berhala. Dia tidak melenyapkan. Tidak cukup dengan kita ini hanya hidup menjadi orang benar saja, tapi menjadi tugas kita juga untuk membawa orang lain yang belum bertobat datang kepada Tuhan. Biarlah menjadi pergumulan kita semua saudara, punya hati yang rindu membawa keluarga kita. Mungkin kita berkata saya nggak bisa injili dia, tapi kita harus berdoa supaya dia bisa diselamatkan. Ya, karena menjadi sebuah kesalahan di mata Tuhan ketika ya Yosafat ini hidup mengikuti ayahnya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dia mengikuti dalam ketaatan, hidup takut akan Tuhan. Cuma sayang, sebagai raja dia tidak membinasakan kuil-kuil penyembahan berhala. Makanya dikatakan ayat 44, hanya ya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi orang Israel itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ya, dan dikatakan ayat 47 dan sisa pelacuran bakti itu juga masih tinggal. Ya, dalam zaman Asa ayahnya ya dihapuskannya dari negeri itu. Dihapuskan dan dikatakan di sana dan sisa pelacuran bakti dari yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskan oleh ya Yosafat. Puji Tuhan dia menghapuskan pelacuran bakti, tetapi bukit-bukit pengorbanan penyembahan kepada dewa itu tidak dihancurkan ya. Ayat 48 dikatakan tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja adalah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak pergi jauh ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esin Geber. Ya 50 pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Makam Yoram anaknya menjadi raja, maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Iya, saudara, kita lihat di sini bahwa ya untuk mengetahui lebih rinci kisah hidup daripada Yosafat ini, ya saudara bisa baca di 2 Tawarik ya 17 sampai 20 itu lebih rinci. Ya, dan kita melihat ya bahwa ya dikatakan di sana seperti ya para leluhurnya yakni Salomo dan Asa, Yosafat itu hidup mengikuti Allah. Tetapi dia tidak menghilangkan kuil-kuil kafir yang ya berada di bukit-bukit pengorbanan ya, dan akhirnya bangsa Israel ikut menyembah berhala juga.
Ya, dan berhala-berhala itu ya begitu merasuki bangsa Israel sehingga mereka ya tidak bisa menghilangkan itu, bahkan Raja Yosafat pun tidak menghancurkan itu. Ayat yang kita baca sekarang ya ayat 52, kita akan selesaikan pasal 1 Raja-Raja 22. Ahazia Raja Israel, ayat 52. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Hanya 2 tahun ya. Ketika Yosafat mati, anaknya Yoram menggantikan Yosafat. Ketika Ahab di Israel mati, anaknya yang menggantikan, ya, yaitu dikatakan ya ketika pada zaman Yosafat Raja Yehuda, ya Ahab mati dan diangkatlah ya anaknya itu menjadi raja di Israel yang bernama Ahazia. Tapi dia hanya memerintah 2 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya Isabel ya. Dan juga mengikuti tindakan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Sekali lagi, sebuah kejahatan yang luar biasa adalah ketika kita ini berdosa tidak hanya sendiri, tapi ngajak-ngajak orang lain ikut berdosa. Jadi tindakan dari Raja Ahazia ini ya anak daripada Ahab, ketika dia naik menjadi raja menggantikan Ahab, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyebabkan bangsa itu berdosa. Jangan menyebabkan orang lain ikut berdosa, saudara ya. Justru kita ini harus menobatkan orang yang sudah berdosa. Dikatakan Ahazia ini mengikuti kelakuan ayahnya dan ibunya. Bapak Ibu, penting bagi kita menyadari anak-anak itu melihat ya kelakuan kita, melihat hidup kita. Kalau papa mamanya suka dugem, ya anaknya pasti ikutan suka dugem. Papa mamanya itu suka utang, ya pasti anak-anaknya juga ngikut suka-suka utang. Jadi kita ini harus dan wajib menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Ya lihat di sini bahkan ya anak dari Raja Ahab, Ahazia ini mengikuti teladan jahatnya ayah dan ibunya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Warisan terbaik yang harus kita tinggalkan bagi anak-anak kita yaitu warisan iman, Bapak Ibu ya. Dan kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahkan ya dia juga mengikuti kelakuan Yerobeam. Kita tahu Yerobeam itu sangat jahat. Dia menyebabkan bangsa Israel menyembah kepada berhala. Dan Tuhan berkata namanya Yerobeam disebut terus kalau orang itu hidup berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayah dan ibunya menyembah dewa Baal, bahkan mereka menciptakan rombongan nabi-nabi palsu untuk bernubuat yang baik-baik tentang mereka, saudara. Dan akhirnya Tuhan murka dan memberikan penghukuman, dan ini juga terjadi. Dan dikatakan di sana, saudara ya, jadi kita melihat ini adalah penutupan dari kitab 1 Raja-Raja ya, selesai di pasal 22. Kitab 1 Raja-Raja ini dimulai dengan sebuah bangsa bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud, yaitu Israel. Ya, ingat saudara, dan raja yang paling saleh dalam sejarah Israel yaitu Daud. Kitab ini diakhiri dengan kerajaan yang terpecah-pecah ya, dan kematian Ahab, raja yang paling jahat dari semua raja di Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel mengakui Allah sebagai pemimpin tertinggi mereka. Mereka menunjuk pemimpin manusia yang mengabaikan Allah. Kemudian mereka mengikuti gaya hidup dari pemimpin-pemimpin jahat ini, dan pelanggaran mereka ya perlahan-lahan berubah menjadi cara hidup kejahatan yang sangat mencolok ya.
itu hanya bisa dibayar dengan penghukuman yang datang dari Tuhan, yaitu kematian. Yang mengizinkan bangsa-bangsa musuh juga Tuhan izinkan akhirnya bangkit untuk mengalahkan Israel dan Yehuda dalam pertempuran sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Tidak bisa saudara mengakui Allah sebagai pemimpin tertinggi, namun langkah hidup kita itu melakukan dosa ya. Jadi itulah yang terjadi di bangsa Israel. Kitab Raja-Raja ini dimulai dengan satu bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan Raja Daud sebagai raja yang paling saleh di Israel, tapi diakhiri dengan Israel yang terpecah-pecah menjadi kerajaan yang tidak lagi bersatu dan diakhiri dengan kematian ya, yaitu Raja Ahab yang sangat jahat. Kita akan lanjutkan dengan kitab 2 Raja-Raja besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau memberikan kami pengetahuan lewat kebenaran firman-Mu bahwa dosa tetap dosa, pelanggaran tetap pelanggaran, dan semua akan mendatangkan kebinasaan atas hidup manusia. Karena itu kami berdoa, kami belajar hari-hari ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tidak cukup dengan hanya kami hidup benar, kami harus membawa orang lain yang hidup dalam dosa untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi dampak, menjadi berkat. Bukannya kami membawa orang lain berdosa, tapi kami membawa orang lain yang berdosa keluar dari dosanya dan menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang terus mencari Engkau dengan setia. Apapun persoalan kami, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka dalam pergumulan yang berat, mereka dalam pergumulan ekonomi, keuangan, hutang piutang, mereka dalam pergumulan keluarga, rumah tangga. Tuhan pulihkan Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan untuk berjuang melewati setiap pergumulan hidup. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Kau juga memberkati setiap mereka yang mau lepas dari keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kemabukan, narkoba, judi. Tuhan Engkau lepaskan Bapa, yang kepahitan, yang amarah, kekecewaan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa hidup kami untuk terus berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa siap mereka yang hari-hari ini ingin mencari pekerjaan, ingin menjual aset untuk melunasi hutang-hutang. Tuhan beri dengan pertemukan dengan orang-orang yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan. Kami hanya datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Untuk para mereka juga single parent, Tuhan menyertai. Biarlah penghiburan yang dari Tuhan ada atas hidup kami. Iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau untuk menjalani hidup kami di dunia ini yang singkat ini Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu turun atas bangsa ini melimpah, terutama di tahun-tahun politik ini Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik yang akan menjadi presiden di atas bangsa kami. Kami menyerahkan semua kedaulatan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan dan berbalik meninggalkan dosa, bertobat kembali kepada kebenaran, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.